Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kompetensi dasar di sini yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua yaitu ada mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga individu dapat memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. Yang pertama, kata individu. Kata individu ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Individu juga diartikan sebagai satu kesatuan yang unik dan tidak dapat disamakan dengan individu yang lainnya. Leibniz menjelaskan bahwa pada hakikatnya, kata individu ini bukan berarti manusia sebagai keseluruhan yang tidak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia yang perseorangan. Menurut kamus sosiologi, individu ini merupakan organisasi yang hidupnya berdiri sendiri. Adapun secara fisiologis, individu ini bersifat bebas, yang artinya individu tidak mempunyai hubungan organik dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian keluarga. Keluarga ini merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya pernikahan. Keluarga juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang mempunyai hubungan darah atau hubungan kekerabatan. Keluarga ini biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Adapun pengertian menurut para ahli yang mengatakan bahwa keluarga ini disebut dengan kerabat dekat, yaitu terdiri atas individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah. Yang kedua, ini ada yang namanya kerabat jauh, yaitu terdiri atas individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada keluarga batin, seperti bibi, paman, dan keponakan. Yang ketiga, ini ada kerabat, yaitu seseorang yang dianggap anggota kerabat karena hubungannya akrab, misalnya teman dekat. Selanjutnya yaitu ada peran terhadap keluarga. Peran ayah di sini yaitu sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan kepala keluarga. Selanjutnya yaitu ada peran ibu. Peran ibu di sini sebagai pengasuh, mengurus rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Yang ketiga yaitu ada peran anak. Peran anak di sini yaitu melaksanakan peran psikologi sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Tugas-tugas keluarga yaitu satu, sebagai pemeliharaan fisik, kedua, sebagai pemeliharaan sumber daya kehidupan, yang ketiga yaitu pembagian tugas masing-masing antar anggotanya, yang keempat itu ada sosialisasi antar anggota keluarga. Selanjutnya yaitu ada masyarakat. Masyarakat merupakan objek kajian dari ilmu sosiologi yang mempelajari mengenai hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat. Masyarakat atau society adalah kumpulan antar individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi dalam suatu kelompok untuk memenuhi kepentingan sehingga menghasilkan kebudayaan. Menurut Paul B. Harten, masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, dan mendiami suatu wilayah tertentu, serta mempunyai kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok kumpulan manusia. Menurut Sheila Sumarjan mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
Selanjutnya yaitu ada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Menurut Sutarjo, desa adalah suatu kesatuan hukum yang bermukim, berkuasa, dan mengadakan pemerintahan sendiri. Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang memiliki hubungan ikatan perasaan batin dan kolektivisme sesama warga masyarakat. Biasanya yaitu berkelompok, bersistem kekeluargaan, homogen, dan hidupnya dari pertanian. Selanjutnya yaitu ada masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya dan ciri kehidupan yang berbeda dari masyarakat pedesaan. Masyarakat kota ini cenderung bersifat individualis, heterogen, dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada namanya urbanisasi. Menurut Guide bahwa urbanisasi ini diartikan sebagai proses pertambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan atau proses transformasi dari masyarakat desa ke masyarakat kota, begitu juga sebaliknya. Menurut Kansel bahwa urbanisasi ini merupakan gejala atau proses yang sifatnya multisektoral, baik ditinjau dari sebab akibat yang ditimbulkan oleh masyarakat desa dan masyarakat kota.